Salam teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast STAK Terpadu Pesat Salatiga. Jadi mahasiswa STAK itu bukan cuma soal IPK, tapi juga tentang panggilan dan juga karakter. Nah, teman-teman semua, saat ini kita akan membahas bersama tentang satu topik yang sangat penting, yang dalam banget, yaitu tentang karakter dan juga panggilan hidup. Banyak sekali mahasiswa di luar sana yang dimana mereka pengen cepat tahu tentang panggilan mereka, ya kan? Ya. Dan ada mereka yang mau jadi pendeta, mau jadi penginjil, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, apalagi yang saat ini lagi tren yaitu CEO. Nah, kita juga semua pasti pengen, ya kan teman-teman? Nah, teman-teman semua, saat ini kita akan membahas bersama tentang topik yang sangat penting, yaitu karakter dan panggilan. Nah, di sini ada narasumber kita, ada kakak-kakak, bisa memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Anila. Saya semester 6 dan saya berasal dari Kalimantan Barat. Halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Arlina. Saya semester 6, saya berasal dari Nias. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah memperkenalkan diri. Dan dengan saya sendiri, Yeni Susana Abineno, saya dari NTT. Pada saat ini kita akan bersama-sama dengan Kak Anila dan juga Kak Arlina. Kita akan membahas bersama-sama tentang karakter dan juga panggilan hidup. Oke, mari kita mulai. Menurut Kak Anila, apa itu pertumbuhan karakter dan juga panggilan hidup? Oke, kalau berbicara tentang pertumbuhan karakter dan panggilan hidup, menurut saya itu kalau misalnya pertumbuhan karakter itu lebih berfokus kayak kebiasaan kita sehari-hari ya, kayak dalam setiap aktivitas kita itulah yang mencerminkan karakter kita. Kalau misalnya seperti sikap kita saling mengasihi, terus bagaimana kita juga meresponi orang-orang di sekitar kita, itu adalah suatu karakter. Kalau misalnya berbicara tentang panggilan, kalau panggilan itu adalah suatu tanggung jawab. Kayak tanggung jawab, bagaimana kita meresponi tiap tanggung jawab yang diberikan kita. Kalau misalnya, tapi juga panggilan itu bukan saja berbicara tentang pekerjaan ya, bukan saja tanggung jawab dalam pekerjaan, tapi bagaimana kita menggunakan seluruh kehidupan kita, menggunakan semaksimal mungkin waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sih yang menurut saya, Tono. Terima kasih dari Kak Arlina. Sekarang kita akan mendengarkan dari Kak Arlina. Silahkan. Ya, pertumbuhan karakter menurut saya adalah sesuatu hal yang ada dalam diri kita secara pribadi yang orang lain bisa lihat lewat tindakan kita setiap hari. Seperti itu. Kalau berbicara tentang panggilan adalah anugerah ya. Suatu titik di mana seseorang itu mengambil suatu komitmen untuk menjalankan setiap visi misi yang ada dalam diri. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita sudah mendengarkan dari kakak-kakak kita yang dimana berbicara tentang karakter. Ya, menurut kakak berdua, karakter itu tentang kebiasaan kita yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga kalau berbicara tentang panggilan, itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita setiap pribadi, dan kita juga mengambil komitmen untuk kita menggenapi panggilan itu. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentunya pertanyaan ini, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat mendalam. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pembentukan karakter di STAK Terpadu Pesat Salatiga? Silahkan pada kakak berdua. Ya, berbicara tentang cara STAK membentuk karakter, ya, saya secara pribadi ya teman-teman. Ya, sebelum saya ke sini, saya tidak mahir untuk berdoa seperti itu. Tetapi ketika saya masuk di STAK, di mana STAK memberikan saya kesempatan seperti itu, ya, untuk berdoa. Dan di STAK ini juga
dilatih betul-betul teman-teman. Ya, untuk misalnya bangun pagi di stone seperti itu. Dan di dalam pondokan itu ada istilah saat teduh dan baca firman Tuhan. Itu salah satu cara untuk membantu saya dalam membentuk karakter saya dalam mengenal panggilan saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau berbicara tentang karakter semenjak di STAK, menurut saya itu di sini tuh pembentukan karakternya sangat wow ya, sangat wow lah intinya. Ya. Dimana kalau misalnya dibandingkan dulu dengan sekarang itu, kalau misalnya sebelum saya datang di STAK itu, kalau misalnya tuh bangun pagi itu jam 9, jam 10, terus makanan dimasakin, terus pokoknya dimanja lah gitu kan di rumah. Tapi setelah saya datang di STAK itu banyak sekali perubahan. Awalnya kaget juga kaget karena pertama datang ke sini kayak oh gini ya gitu. Ternyata juga di sini tuh kita fokus untuk melayani ya, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Jadi itu tantangannya menurut saya itu kayak awal-awalnya sangat berat. Tapi kalau udah dijalanin itu kita akan terbiasa. Apalagi di sini itu kita difasilitasi terus diperlengkapi dengan beberapa kegiatan seperti pagi itu ada biston itu subuh. Itu juga kita harus bergumul yang awalnya kita bangun jam 9 pagi, kita harus bangun subuh untuk ibadah. Terus selesai kuliah itu sekitar jam 7 malam itu kita juga ibadah lagi. Terus kita juga kalau nggak ada ibadah kita harus saat teduh. Kayak memang waktu kita itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Jadi semenjak di sini itu banyak mungkin bagi orang Allah gitu kayak ibaratkan hanya sekolah gitu aja, masa mengeluh dan sebagainya. Tapi setelah di sini tuh kita tuh banyak memahami oh ini ya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ternyata banyak perubahan yang saya alami atau karakter yang saya pertumbuhan karakter yang saya alami di sini tuh banyak sekali perubahannya. Awalnya saya bangunnya kesiangan di rumah, tapi di sini saya harus tepat waktu, terus memaksimalkan waktu dalam mengerjakan tugas, membagi waktu semaksimal mungkin untuk kayak memang untuk mencapai tujuan itu sendiri. Itu sih karakter yang saya alami di sini. Terus juga di sini itu memang waktunya dimaksimalkan semaksimal mungkin kita berfokus kepada Tuhan. Wow, teman-teman, sangat keren ya kita bisa mendengarkan kesaksian dari kakak kita berdua mengenai pertumbuhan karakter di STAK ini. Ya, sangat keren pertumbuhan karakter di STAK ini, di mana menurut kakak-kakak mereka mengalami perubahan yang besar. Yang awalnya mereka tidak istilahnya mereka dimanja, mereka bisa melakukan sesuatu semau mereka, tetapi ketika mereka masuk di STAK, mereka mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu mulai dari pembentukan karakter mereka hingga mereka bisa mencapai potensi yang baik, atau mereka bisa mencapai karakter yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Dan oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Ini pasti lebih seru lagi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman menemukan panggilan di STAK? Masalah panggilan di STAK, saya mau pertama itu saya mau sharing dulu ya. Sebelum datang di STAK saya udah masuk asrama terlebih dahulu, yaitu di SMTK PPMT. Di situ juga kita kayak 11-12 gitu lah dengan STAK di sini. Jadi panggilan saya itu udah terbentuk di sana gitu. Jadi kayak saya sudah memutuskan kuliah atau melanjutkan studi di Pesat itu karena awalnya panggilan saya di SMTK atau di SMA saya lebih dahulu, karena di situ juga
hampir sama dengan pola pendidikan di sini. Awalnya kita juga Kristen, ibadah pagi, juga ada ibadah hari Sabtu juga ada di sana juga. Intinya hampir sama gitu di sini. Terus juga di sana juga kita ada pelayanan sama seperti di sini. Kita juga pelayanan di masyarakat. Jadi panggilan saya itu udah terbentuk di sana juga. Terus tambah lagi dibekali di sini itu makin terbentuk. Oh, ternyata fokus kita di dunia ini bukan saja fokus untuk orang lain, tapi harus fokus juga kepada Tuhan yang di atas dan mengaplikasikannya itu dengan orang-orang di sekitar kita. Berbicara tentang cara saya menemukan panggilan saya seperti itu ya teman-teman. Jujur dari semester 1 sampai 3 itu saya belum mengerti apakah di tempat ini memang panggilan saya. Tapi suatu kali saya mengikuti puasa 3 hari teman-teman. Ya, saya ada juga dosen yang selalu bilang ke saya, kamu coba tanya sama Tuhan, apakah ini panggilan saya? Dan di suatu kali saya berdoa sama Tuhan, tanya terus sama Tuhan, dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan dengan sikap berdoa dan menghampiri saya berkata bahwa ini adalah panggilan kamu dan kamu memang benar-benar dipanggil di tempat ini untuk melayani. Dan di situ teman-teman saya merasa bahwa awalnya saya mau pergi seperti itu ya. Awalnya saya nggak betah di tempat ini, tetapi ketika saya mengambil komitmen untuk tanya sama Tuhan dan akhirnya Tuhan jawab doa saya melalui orang lain. Dan orang lain itu berkata bahwa Arlina, ini memang benar-benar panggilanmu dan kamu tidak bisa lari dari panggilanmu. Dan waktu itu saya membaca kisahnya si Yunus ketika Tuhan mengutus dia untuk ke kota Niniwe, dan ketika Yunus menolak panggilan itu, dan apa yang terjadi kepada Yunus? Dia ditelan ikan besar. Dan ketika saya merenungi hal itu, dan itu yang membuat saya takut. Ya, saya tidak tahu nanti, saya berpikir seperti ini. Ketika saya nanti keluar di STAK ini, bagaimana kehidupan saya untuk kedepannya? Dan mulai saat itu, teman-teman, ya jujur saya berkomitmen sama Tuhan. Saya bilang sama diri saya sendiri, bahkan sama Tuhan sendiri, Tuhan, kalau memang ini panggilanmu, tolong mampukan saya dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita sudah mendengarkan kesaksian dari kakak kita berdua mengenai panggilan. Wah, kalau kita mendengarkan kesaksian dari mereka, ternyata panggilan itu tidak mudah ya. Tetapi mereka mau belajar untuk meresponi panggilan itu dengan mereka datang kepada Tuhan, apakah ini panggilan saya? Akhirnya mereka dikuatkan dan mereka boleh ada sampai sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang menjadi tantangan dalam teman-teman menemukan panggilan? Ya silahkan. Ya, kalau dari dulu itu ya, tantangan saya menemukan panggilan saya adalah saya masih, jujur aja saya masih kadang iri seperti itu ya, melihat teman-teman saya bisa bebas sana sini seperti itu, dan saya juga pengen di posisi itu seperti itu. Itu tantangan saya sebelum saya menemukan panggilan saya. Dan kalau berbicara saat ini ya, namanya juga manusia ya, ada kalanya saya merasa merasa kayak down gitu loh. Tapi di sisi lain saya berusaha, saya ingat kembali kisah saya seperti apa dan panggilan saya seperti apa. Jadi itu sesuatu hal yang menguatkan saya untuk tetap teguh dalam panggilan saya. Kalau berbicara tentang tantangan ya pasti ada ya. Ada dari dalam, dari luar, itu pasti ada. Tapi tergantung cara kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam diri. Ketika sesuatu hal itu terjadi dalam diri kita, kalau cara kita meresponnya dengan bijak, ya it's okay, kita dapat melalui. Terima kasih. Kalau
Menurut saya itu tantangan itu dalam memenuhi panggilan ini sih banyak ya, bukan satu dua hal saja, tapi kalau misalnya dihitung dari proses selama di sini itu mungkin tidak terhitung gitu. Tapi kata Arlina tadi, bagaimana respon kita terhadap tantangan itu. Kalau misalnya pertama datang ke sini itu awalnya saya tuh merasa tidak cocok dengan lingkungan di sini karena sangat berbeda dengan lingkungan saya di kampung dengan lingkungan di sini. Dimana kalau misalnya di kampung itu saya bebas bergaul dengan orang, terserah saya mau ngapain, mau keluar jam berapa, pulang jam berapa, bahkan kalau misalnya dipikir pertemanan saya itu sangat saya juga bingung sih karena kalau dibandingkan di sini itu sangat terbalik gitu ya. Tambah di sini itu saya harus apalagi hidup di asrama, apalagi hidup di pola perpondokan, saya harus bertemu dengan orang-orang yang itu terus itu tantangan saya, bertemu dengan orang yang sama terus setiap hari. Saya merasa jenuh, bosan. Tapi kembali lagi, kalau misalnya saya sudah mengambil keputusan, otomatis saya harus bisa menyelesaikannya. Karena saya berkomitmen kalau misalnya kamu bisa mengambil keputusan ini, kamu harus berani juga menyelesaikan keputusan yang kamu buat itu. Tidak boleh putus di tengah jalan. Kalau misalnya dipikir-pikir, awal-awal saya juga pengen gitu keluar gitu dari sini karena saya merasa saya nggak cocok dengan lingkungan ini. Tapi dipikir-pikir lagi, sayang sekali gitu. Karena saya sudah di titik ini, masa mau gagal gitu. Jadi saya memutuskan harus menyelesaikannya semaksimal saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terus sih, kalau masalah tantangannya tuh banyak sekali dari lingkungan orang-orang sekitar saya, bahkan cara saya melihat orang lain itu juga suatu tantangan. Bahkan cara saya menerima Tuhan, kadang-kadang juga saya tuh bingung, Tuhan maksudnya apa sih? Itu suatu tantangan karena saya seringkali menantang diri saya sendiri gitu. Itu sih yang tantangannya. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya dihitung tidak bakalan bisa terhitung gitu kalau masalah tantangan. Tapi saya bersyukur saya bisa sampai di titik ini. Oke teman-teman, jadi kalau kita berbicara tentang panggilan itu tidak mudah ya. Tapi banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita mendengarkan kesaksian dari kakak kita berdua, bagaimana mereka meresponi panggilan itu dan mereka kuat sampai saat ini, mereka boleh melewati setiap proses yang ada. Dan itu semua karena campur tangan Tuhan. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana menurut teman-teman apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu tentang panggilan kita dan juga bertumbuh dalam karakter. Bisa kakak-kakak memberikan tips bagi kita semua? Oke. Bagaimana kita, kalau menurut pertanyaan tadi, bagaimana kita tahu panggilan kita, bahkan bagaimana kita meresponi panggilan kita. Kalau menurut saya itu sih kita harus terbuka ya. Kita harus mencari orang-orang yang bisa mendengarkan kita, belum kesah kita. Di situ mungkin kita juga bisa sharing kepada Bapak Gembala atau Ibu Gembala, karena ya mereka adalah ahli-ahli yang bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu sih. Terus kita juga bisa berdoa, berteduh. Intinya kita tuh harus memusatkan hati pikiran kita tuh kepada Tuhan sehingga kita itu dapat menemukan panggilan kita gitu, panggilan hidup kita. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang Tuhan, itu bukan hal yang main-main ya, tapi bagaimana respon kita. Kalau misalnya kita siap dan kita tahu itu panggilan kita jalani. Tapi kalau misalnya kita masih ragu, kita cari tahu lagi.
dalamin lagi melalui orang-orang sekitar kita, atau kita mencari kakak rohani. Bisa juga lewat tadi ibu gembala, bapak gembala yang mau mendengarkan kita. Kita kalau misalnya kita tahu itu panggilan kita, otomatis Tuhan akan mendekatkan kita. Tidak mungkin Tuhan akan menjauhkan kita. Kalau Tuhan tahu itu yang terbaik untuk diri kita. Itu sih tipsnya. Kalau misalnya untuk bertumbuh secara karakter, ya kita bisa mempertimbangkan pergaulan kita. Kalau ingin bertumbuh secara karakter, kalau ingin bertumbuh itu kita harus memikirkan dengan siapa kita bergaul. Kalau misalnya kita ingin bertumbuh, kita bergaulah dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita, bukan malah sebaliknya. Kita ingin bertumbuh tapi orang sekitar kita itu menjatuhkan mental kita, otomatis itu tidak akan bertumbuh. Terus juga bertumbuh secara karakter itu kita harus memperbaiki kebiasaan kita ya, yang awalnya kita berperilaku buruk, perbaikilah sedikit-sedikit. Tidak secara instan, tapi kan setidaknya kita mau berproses meskipun sedikit. Nah itu, kalau menurut saya seperti itu. Ya, tips kita untuk menemukan panggilan kita pada Tuhan, yang pertama adalah berpusat pada Tuhan. Di mana kita tetap membangun hubungan kita atau relasi kita kepada Tuhan ya melalui berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Oke, kalau dari saya tips untuk membentuk karakter menjadi lebih baik seperti ya. Tips yang pertama adalah membangun relasi seluas mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bergaulah dengan orang-orang yang akan dan orang-orang bijak. Kalau ada istilah kata berkata, kalau kita bergaul dengan orang-orang bijak, maka kita akan juga bijak. Dan jika kita bergaul dengan orang-orang bodoh, maka kita juga akan bodoh. Nah, jadi tipsnya adalah bergaulah dengan orang-orang bijak yang takut akan Tuhan, karena orang-orang tersebut yang akan membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk kita mengetahui tentang panggilan kita dan juga kita bertumbuh dalam karakter, seperti yang sudah kita dengarkan tips dari kakak-kakak kita, yaitu kita perlu memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Terus kita juga harus bergaul dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan juga kalau tentang karakter, kita harus bergaul dengan orang-orang yang menolong kita untuk bertumbuh. Terus kita juga harus menjadi bijak dalam memilih pergaulan. Oke teman-teman, jadi kita belajar untuk terus bertumbuh, tetap setia, dan terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi pengalaman tentang panggilan dan juga karakter. Semoga memberkati kita semua. Dan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah.